2 bulan tidak terdeteksi puluhan anak tewas di distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. Hasil investigasi pemerintah, penyebab bermula dari lingkungan hidup yang tak sehat. Di sisi lain, pemerintah dinilai lambat lantaran kasus kematian ini bukan sekali 2 kali terjadi. Berikut penelusuran tim Net 16 dalam jejak peristiwa duka di bumi Cendrawasih. Puluhan anak tewas misterius di sejumlah distrik di Kabupaten Nduga, Papua. Mereka mengalami gejala sama sebelum tewas. Hingga kini jumlahnya masih belum jelas. 31, 41, atau 56. Yang mencengangkan beredar kabar per awal Desember jumlahnya mencapai 74 anak. Akhir November beredar kabar tentang kematian puluhan anak-anak di distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. Investigasi kesehatan pun sudah diterjunkan. Namun hingga hari ini, Jumat di minggu pertama bulan Desember, belum diketahui penyebabnya. Untuk mengetahui bagaimana keadaan di sana, kami tim Net akan menelusurinya. Dari Jayapura kami terbang menuju Wamena. Dari salah satu kota di Kabupaten Jayawijaya inilah kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Informasi yang kami dapat lamanya perjalanan bisa mencapai 5 jam. Pasalnya jalan beraspal hanya ada di 30 km awal. Sisanya jalanan didominasi oleh medan berat bebatuan. Padahal pembangunan jalan trans ini sudah digarap sejak 2013 lalu. Kami berangkat ditemani seorang penduduk lokal. Menurutnya jalan yang kami lalui termasuk daerah rawan, sehingga terlalu beresiko jika kami pergi sendiri. Sejumlah penduduk di distrik Mbua menyambut kedatangan kami. Tujuan pertama saya mengunjungi puskesmas. Namun niat itu mesti pupus karena fasilitas layanan kesehatan itu tutup. Jumat siang kami tiba di sini dan mendapati puskesmas ini sedang tutup. Di sini tertulis bahwa hari libur adalah Sabtu dan Minggu kecuali kasus gawat darurat. Namun menurut informasi yang kami dapat dari masyarakat, dokter telah pergi ke kota sejak Kamis kemarin. Sudah jadi rahasia umum di sini jika puskesmas atau kantor kecamatan tutup. Artinya sang petugas tengah berada di kota. Tak heran warga selalu terhambat mendapat pelayanan, baik kesehatan atau apapun itu. Warga lain bernama Roni Lokbere juga menceritakan hal serupa. Ia mengajak kami melihat kondisi kampungnya. Kemarau panjang diduga menjadi pemicu meluasnya wabah ini. Awalnya menyerang binatang, kemudian menular pada manusia. Pengetahuan warga yang masih minim membuat warga kerap mengkonsumsi bangkai ternak. Warga tak tahu bahaya yang terkandung dalam daging bangkai ternak itu. Selama 2005 hingga 2010 tercatat adanya virus Hok kolera yang menyerang ribuan ternak di Kabupaten Nduga. Virus ini kerap menyerang daya tahan tubuh hewan hingga lemas dan mati karenanya. Gejala awalnya demam tinggi dan lemas. Gejala ini pula yang dirasakan puluhan anak sebelum tewas misterius. Makanya kami tahu di sini bahwa sementara penyakit itu menular dari kampung ini ke sini itu. Kematian ini berantai ya. Kami tidak bisa bilang itu tidak. Ini benar. Fakta yang terjadi. Anak ini meninggal setelah sakitnya selama 3 hari. Pemerintah pusat telah menerjunkan tim investigasi. Gabungan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, TNI, dan Polri. Namun warga menilai kedatangan mereka terlambat. Dari masyarakat sendiri pun masih pertanyaan, tujuan apa kalau orang datang ambil data seperti ini? Karena daerah ini belum ada penanganan medis yang begitu profesional. Jadi dari masyarakat sendiri kesal karena masalah kematian anak ini terjadi setelah tidak menangani baik secara profesional dari pihak medis. Sementara itu pemerintah provinsi mengakui kelalaian ini. Selain kendala faktor geografis, pemerintah kabupaten dinilai lamban memberikan penanganan.
Nah, ini semua kami kagetkan, ya menurut saya kurang bagus. Sebagai penanggung jawab kesehatan seharusnya disampaikan secara terstruktur pada kami. Setelah itu saya kontak teman-teman, saya kontak wakil bupati juga tidak tahu. Nah, itu kan sangat disedihkan. Investigasi Kementerian Kesehatan nyatakan penyebab kematian puluhan anak ini adalah penyakit pertusis dengan komplikasi pneumonia. Pertusis akan menyerang saluran pernafasan dan mengakibatkan infeksi parah, hingga korban akan kesulitan bernafas dan mengalami batuk yang tidak terkontrol. Kondisi ini kerap terjadi sebagai dampak kebiasaan dan lingkungan hidup yang tidak sehat. Beginilah kondisi Honai milik keluarga Bapak Tonius. Ibunya sudah meninggal, namun ini masih ditempati oleh anak-anaknya. Di sini ada perapian untuk memasak, sedangkan untuk tidur ada di atas, kandang babi juga ada di belakang, tak jauh dari sini. Guna mengantisipasi bertambahnya korban, Kementerian Kesehatan berjanji menambah fasilitas kesehatan di lokasi terpencil seperti Mbua. Kami sudah mengirim tim melakukan imunisasi dan mengirimkan makanan tambahan. Nanti kami ingin menguatkan lagi dengan flying healthcare ini, karena daerahnya susah dijangkau. Warga berharap pemerintah serius menangani kasus ini. Pasalnya bukan sekali dua kali wabah penyakit merenggut nyawa puluhan anak. Karena sampai kapan lagi puluhan anak Papua harus berkorban atas kelalaian pemerintah. Titin Mufti, Hanif Abdul melaporkan untuk NET.